Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang Baik, di sini kita akan mempelajari tentang kearifan Nabi Muhammad SAW menyebarkan kedamaian. Baik, yang pertama ada kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu ada kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Jadi pada mulanya masyarakat Arab sebelum Islam itu menganut agama tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim meninggal, dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ajaran mereka yang masih ada hingga sekarang itu yang pertama yaitu ada Ka'bah, kemudian yang kedua ada makam Ibrahim, yang ketiga yaitu ada perintah berkurban. Kemudian, namun setelah Nabi Ismail ini meninggal, masyarakat Arab itu pada mulai berbondong-bondong keluar gitu dari Islam, dari agama tauhid. Proses perpindahan kepercayaan ini diawali oleh Amir bin Ubay gitu. Jadi pada saat itu Amir bin Ubay itu pergi ke kota Syam. Kemudian Amir bin Ubay ini melihat penduduk kota Syam itu sedang beribadah menyembah berhala. Kemudian beliau itu tertarik gitu untuk mempelajari menyembah berhala itu. Kemudian beliau belajar oleh penduduk kota Syam, kemudian diajarkan ke Mekah gitu. Jadi pada saat Amir bin Ubay itu kembali ke Mekah, beliau itu membawa patung, kemudian diletakkan di Ka'bah gitu. Patung tersebut diberi nama Hubal. Patung Hubal itu menjadi rajanya dari patung Lata, Uzza, dan Mana. Pada saat itu masanya disebut oleh masa jahiliyah gitu. Jadi mereka itu disebut jahiliyah yang artinya bodoh, bukan karena bodoh keilmuannya, tetapi karena mereka bodoh karena menyembah selain kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu ada kondisi sosial masyarakat Mekah. Jadi pada awalnya masyarakat Mekah ini memiliki sikap positif gitu. Mereka pemberani, terus ramah, rendah hati, loyal terhadap pemimpin.
kebutuhan mereka terpenuhi, barulah mereka sisanya itu ternaknya dijual. Kemudian di daerah kota yang tanahnya subur itu mereka bermata pencarian sebagai petani. Kemudian ada juga di daerah kota yang bermata pencarian sebagai berdagang. Kemudian yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam ada 3 politik yang mempengaruhi bangsa Arab. Yang pertama yaitu ada kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua yaitu kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia ini mereka menganut agama Zoroaster, dan yang ketiga ada dinasti Himyar. Mereka memimpin di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab ini terpenuhi oleh 2 faktor. Yang pertama dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu ada interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Nasrani Bizantium dan kekaisaran Persia. Yang kedua yaitu persaingan antar agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Yang selanjutnya yang kedua ada misi dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama permulaan dakwah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 13 sebelum Hijriah, yaitu tahun 610 Masehi. Ketika usia beliau berusia 6 tahun. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad sedang bertahan di Gua Hira, kemudian turunlah ayat wahyu dari Allah gitu, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi sejak itulah awal Nabi Muhammad itu menyebarkan dakwahnya gitu. Mula-mula beliau menyebarkan dakwahnya ke orang terdekatnya seperti ke keluarga besarnya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya gitu. Pada periode awal kerabat Nabi Muhammad yang menerima dakwah Nabi Muhammad yaitu yang pertama ada istrinya Khadijah. Jadi Khadijah adalah wanita pertama gitu yang masuk Islam. Kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah anak-anak pertama yang masuk Islam. Kemudian ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budaknya Nabi. Jadi beliau adalah dari golongan budak yang pertama masuk Islam. Kemudian yang keempat itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi beliau adalah pria dewasa yang pertama kali masuk Islam. Kemudian selanjutnya yaitu ada prioritas dakwah Nabi Muhammad gitu. Selama di Mekah, prioritas Nabi Muhammad pada masalah-masalah berikut. Yang pertama yaitu ada mengajarkan ketauhidan. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga ada menegaskan hari kiamat, bahwa hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Yang keempat adalah merubah perilaku masyarakat dunia. Yang kelima ada mengangkat derajat hak asasi manusia. Yang ketiga ada respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pada umumnya masyarakat kafir Quraisy menolak mentah-mentah gitu dakwah Nabi Muhammad ini. Para tokoh masyarakatnya itu mulai menyebarkan isu-isu yang memfitnah Rasulullah gitu pada saat itu, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruhi oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Kemudian tokoh yang mempengaruhi menolak dakwahnya Rasulullah yaitu Abu Lahab. Pada saat itu bahkan Abu Thalib
Nabi. Kemudian yaitu pengasingan dan pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Jadi upaya ini dilakukan untuk pemboikotan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Jadi masyarakat kafir Quraisy ini dilarang membantu dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib apabila mereka sedang kesusahan gitu, dan dilarang menjenguk apabila ada yang sakit. Selanjutnya yaitu mempengaruhi pemimpin negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Yang kelima, ada modal kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Jadi Nabi Muhammad mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Perjuangannya terus dilakukan sehingga pengikutnya mulai terus bertambah gitu. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Karakter tersebut antara lain yang pertama yaitu ada sabar, yang kedua ada kegigihan dan keuletan, yang keempat yaitu ada berakidah dan yang benar dan kuat, yang keempat ada akhlak terpuji, kelima ada kesetaraan derajat. Yang selanjutnya yaitu ada pola dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu ada dakwah secara rahasia. Jadi pada awalnya Nabi Muhammad ini berdakwah secara sirriah. Sirriah itu secara rahasia itu. Bukan karena Nabi Muhammad takut berdakwah secara terang-terangan gitu, tapi karena Nabi Muhammad pengikutnya masih sedikit dan keimanannya masih lemah. Oleh sebab itu di mana Nabi Muhammad mengantisipasi pengikutnya itu keluar dari ajaran Islam gitu, melakukan dakwah ini dengan secara personal, disebut kayak dakwah fardiyah. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Jadi pertama-tama Nabi itu menawarkan kepada Islam kepada orang terdekatnya seperti keluarganya, sahabatnya. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali memeluk Islam itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Jadi as-sabiqun al-awwalun itu ada 4 orang tadi. Yang pertama istrinya Siti Khadijah, yang kedua budaknya Zaid bin Haritsah, yang ketiga sukunya Ali bin
Jadi pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad itu kehilangan istrinya dan pamannya Abu Thalib yang menjaga beliau selama berdakwah itu. Jadi tahun ini disebut dengan tahun kesedihan karena kepergian dua orang terkasihnya Rasulullah ini. Jadi orang kafir Quraisy itu semakin gencar gitu mengancam Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama Zaid pergi ke Thaif, wilayah yang berjarak 80 km dari tanah suci Mekah. Ada beberapa alasan Nabi ini hijrah ke Thaif. Yang pertama yaitu ada Thaif, kota kedua setelah Mekah. Yang kedua yaitu Thaif adalah suku Arab yang paling ada Bani Tasqif yang suku terkuat di daerah Mekah. Kemudian tiga, jarak Thaif itu yang terdekat gitu dari Mekah. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke Thaif untuk meminta bantuan dan perlindungan kepada keluarganya yang berada di Thaif itu, yang berada di kota itu, yaitu Kinanah dan Mas'ud. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Thaif yang berasal dari keturunan Tasqif. Namun Nabi Muhammad berharap dakwahnya diterima gitu di Thaif. Akan tetapi harapan itu enggak jadi kenyataan karena keluarganya itu menolak kehadiran Nabi Muhammad, menolak, dan kemudian Nabi Muhammad itu dilempar batu oleh pemuda Thaif, diusir gitu oleh pemuda Thaif, sehingga Nabi Muhammad itu terluka itu, bajunya banyak berlumuran darah. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Thaif. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad keluarlah dari Thaif. Lalu Nabi Muhammad itu Rasulullah mengutus laki-laki dari Huzaah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah kembali, meminta perlindungan darinya. Kemudian Mut'am mengizinkan dan melindungi Rasulullah untuk kembali ke Mekah. Selanjutnya yaitu ada perjanjian Aqabah. Jadi pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan pada tahun 1621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji di Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, kemudian dakwah itu diterima oleh rombongan haji tersebut. Jadi maka mereka melakukan baiat di Bukit Aqabah. Maka dari itu makanya disebut namanya baiat Aqabah. Adapun isi baiat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu menyatakan rela berkorban jiwa dan harta. Yang ketiga yaitu adalah mereka bersedia ingin menyebarkan Islam. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Dan yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh dan mereka tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Ibu minta satu orang untuk review materi. Mafi, pada Mafi dipersilakan. Jadi tadi materi yang saya sampaikan itu mengenai kalimat Nabi Muhammad SAW dalam jalan kedamaian. Di sini ada 3 kalimatnya, yaitu yang pertama kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu sebelum datangnya Nabi Muhammad dan juga sebelum masuk Islam, kondisi masyarakat Arab itu terbilang cukup jahiliyah, di mana masih melakukan seperti ada tradisi masyarakat Arab yang terkenal jahil. Contohnya Muhammad, berjudi, dan lain-lain sebagainya. Terus kedua, isi dakwah Nabi Muhammad SAW. Isi dakwah ini untuk kita dilakukan yaitu untuk memajukan dari pola pikir dan juga merubah kebiasaan masyarakat Arab ini yang tadinya jahiliyah menjadi fase terang benderang atau kemajuan. Dan ketiga, pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Pola dakwah ini berupa oleh saya tahu tadi 2, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Baik, diucapkan terima kasih ya kepada Mafi. Mungkin sekian